Assalamualaikum, netizen dan juga sahabat Tommy Kurniawan. Ketemu lagi bersama saya, Tommy Kurniawan, dan hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menginspirasi. Dan di sebelah saya sudah ada tamu yang keren menurut saya. Ini juga patut menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Seorang bankers menjadi entrepreneur. Dan kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan SNI Keripik Tempe. Wah, pasti bingung kan? Tempe aja di SNI kan? Nah, ini kita mau tanya dulu. Ini, halo, apa kabar Pak Dede? Halo, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, sahabat semuanya, Pak Dede ini adalah pemilik CV Zanada Corporation, UMKM penerap SNI Keripik Tempe. Wah, tepuk tangan dulu dong. Keren. Ini kenapa kok keripik tempe aja di SNI kan gitu? Inspirasinya dari mana? Ya, terima kasih Mas Tommy. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit gitu ya. Kalau dulu kan di bank saya semua aktivitas, saya dulu di bank Mas Tommy. Oke, di bank ya? Kurang lebih 25 tahun dan yang namanya di bank, semua aktivitas itu ada SOP-nya. Tunggu ya, sebelum kita keripik tempe dan dilanjut. Biasanya, bankers itu kan, apalagi udah 25 tahun, gajinya gede. Iya kan? Udah nyaman. Kok mau gitu loh, jualan tempe? Jadi gini ceritanya. Biasa kalau kita bekerja makin lama kan tadinya pekerjaan yang biasa dikerjakan 2 hari bisa jadi 1 hari, dari 1 hari bisa jadi 1 jam. Iya. Setelah 25 tahun pekerjaan saya yang 8 jam di kantor itu bisa selesai 1-2 jam. Jadi waktunya kan jadi idle gitu. Jadi saya merasa banyak waktu tambahan, banyak waktu idle gitu, nggak optimal. Ya udah saya pikir Bismillah, ya udah saya pindah kuadran aja lah gitu. Tapi kan nggak mungkin bagi seorang yang sudah nyaman di pekerjaan, apalagi dengan keahlian kerjaan yang tadinya 5 jam atau 10 jam bisa dikerjakan hanya dalam waktu 2 jam, tiba-tiba pindah menjadi entrepreneur. Apalagi kira-kira hal lain yang membuat Pak Dede ini bisa pindah? Yang kedua, saya ingin memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Jadi walaupun memang sebelum ke keripik tempe ini, setelah keluar itu saya ngajar dulu Mas. Oh, ngajar di mana? Di universitas di Bandung, bidang perbankan, manajemen dan lain sebagainya. Ya udah sambil ngajar, kemudian ya udah saya pengen tadi katanya manusia yang terbaik adalah yang bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Hadis Nabi itu, hadis Nabi. Hadisnya Mas Tommy lebih tahu. Makanya jadi selain ngajar, saya ingin memberikan sesuatu yang lebih manfaat kepada masyarakat, lingkungan gitu ya. Ya udah saya pikir-pikir cari ide nih kira-kira membuat apa gitu, memberikan sesuatunya gitu. Terjunlah ke tempe gitu kan. Jadi awalnya belum keripik tempe dong. Awalnya apa dulu awalnya? Tempe dulu. Tempe, jualan tempe. Iya, saya belajar tuh Mas di Bandung. Belajar tempe dari mulai A sampai Z gitu, dari milih kedelai, cara kedelainya yang bagus bagaimana, cara berarti produksi sendiri ya Pak? Produksi sendiri. Dari tempe mulai itu kedelai ya. Dari mulai awal sampai akhir belajar tuh kurang lebih seminggu lah bolak-balik belajar di Bogor lah, di Rumah Tempe Indonesia. Wah, hebat banget ya, belajar tempe cuma seminggu ya. Kayaknya memang kejeniusan Bapak ini udah luar biasa. Sambil belajar, hasil dari produksi kirim lagi ke Bogor Mas. Oh, tempenya dijual ke Bogor? Enggak, di tes dulu ini kira-kira kualitasnya udah standar atau belum. Jadi karena kan ini berhubungan dengan kualitas ya orang makan ya. Jadi benar-benar harus higienis dan juga standarnya harus bagus ya. Nah, kemudian kenapa tempe? Biasa kan kalau di bank ada namanya riset gitu ya. Saya riset opportunity-nya ternyata orang Indonesia itu konsumsi dari 10 orang itu 7 orang tiap hari konsumsi tempe. Betul Pak. Termasuk saya. Termasuk Mas Tommy, mungkin teman-teman di sini. Artinya kan ada opportunity yang cukup besar. Betul sekali. Menyedihkannya adalah kalau kita lihat di searching gitu ya, di browsing, sedih banget gitu orang memproses produksi
produksi tempe itu mohon maaf kurang hygiene lah. Oke, kurang higienis ya. Jadi saya ingin memberikan sesuatu produk karena tempenya kan sudah bagus nih, jadi punya kualitas dan lain sebagainya. Tapi prosesnya yang kurang hygiene. Oke, ini menarik banget nih ya. Jadi risetnya itu dilakukan dengan melihat produksi orang lain, dan Bapak bisa menyimpulkan bahwa itu tidak hygiene. Betul. Oke. Jadi berarti perlu ada edukasi juga ya, menurut saya ya, supaya produksi tempe yang dikonsumsi oleh banyak orang itu harus higienis. Nah itu kenapa Bapak menerapkan SNI kepada keripik tempe? Ya betul. Jadi tahapannya berikutnya setelah tempe hygiene, tantangannya kalau di bank kan dulu kita hanya menilai oh ini produk bagus dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata sudah terjun di usaha, tantangannya lebih banyak. Itemnya banyak, bukan cuma produksi, ada manajemen, ada marketing. Karena kalau dulu mengelola SDM, ngasih ke customer ini pak gitu. Ternyata pas dijalanin keren banget nih, luar biasa. Iya, gitu. tapi tantangannya mantap kan? Iya. Menurut saya orang-orang yang memiliki usaha rintisan ya atau UMKM saat ini tuh, mereka itu kan seringkali ya tidak bankable anggaplah ya, atau misalkan usahanya tidak maju itu karena sisi manajemennya masih kurang baik, tidak bisa memisahkan antara penghasilan usaha dan juga uang hariannya. Nah itu gimana caranya supaya teman-teman ini bisa mendapatkan pemikiran seperti Pak Dede, bisa memisahkan antara hasil usaha dan juga uang hariannya, itu gimana Pak? Ya ini memang pada saat kita bismillah menjadi entrepreneur, harus bisa memisahkan mana ini dapur di rumah, mana ini usaha gitu. Ini yang penting, termasuk sama keluarga ya, istri, anak dan lain secara sebagainya. Teori pasti begitu. Betul. Tapi secara prakteknya gimana Pak? Yang biasanya kan permasalahan dari sisi keuangan ya. Saya pisahkan Mas, mana itu rekening personal, mana rekening perusahaan. Jadi termasuk sama istri juga, ini rekening dapur nih, ini rekening usaha. Itu yang pertama, karena kuncinya di situ. Pada saat itu sudah clean, kita enak nih bisa lihat keuntungan berapa ya kan, terus harus mengelola dan lain sebagainya. Yang kami lakukan ya udah pertumbuhan usaha sesuai dengan kapasitas Mas. Jadi kalau misalnya tadi saya punya rekening yang untuk usaha misalnya 10 juta. Ya udah kapasitas usahanya sesuai dengan yang 10 juta itu aja. Gitu. Jangan udah jelas-jelas punya duitnya 10 gitu, usahanya 30, 50 dan lain sebagainya, itu yang jadi defisitnya terlalu banyak ya. Oke. Nah, sekarang saya masih penasaran nih. Kenapa keripik tempe ini harus di SNI-kan? Kan banyak sekali keripik tempe ini yang beredar lah ya. Dan saya baru sekali mendengar ini ada keripik tempe ini ber-SNI nih, standar nasional Indonesia. Jadi yang standar ini apanya? Jadi yang pertama, karena saya pemain baru di dunia usaha, prinsip saya kalau nggak different harus better Mas. Kalau nggak berbeda harus lebih baik dari yang ada. Berarti Bapak memilih yang lebih baik. Dua-duanya. Jadi different dan better. Kenapa harus better? Jadi tadi setelah SOP siap, sayang juga kalau misalnya semua proses yang ada di internal kemudian kita bilang menurut kita kan baik, akhirnya ya udah saya memverifikasi apa yang sudah saya lakukan ini melalui lembaga yang kredibel, yaitu Badan Standarisasi Nasional. Jadi saya nggak cuma bilang menurut saya gitu. Jadi menurut badan yang memang mensertifikasi itu gitu ya. Jadi akhirnya ya alhamdulillah. Kalau saya ngomong kan itu mah jualan Pak Dede aja gitu. Iya. Ya memang sekarang kalau menurut saya ya, produk trust itu sangat penting sekali untuk diketahui sama customer ya, customer ya. Karena kan memang sekarang banyak sekali persaingan produk, tapi kalau misalkan tadi itu different and better itu saya kira menjadi salah satu solusi. Nah, cara untuk lebih baik adalah dengan menstandarisasi itu. Nah, saya kira berdasarkan pemikiran ini kayaknya memang layak mendapatkan salah satu penghargaan dari BSN ya. Terima kasih. Nah, cuma yang saya masih belum paham ini,
Jadi keripik tempe ini distandarisasinya itu bentuknya gimana? Maksudnya yang standar itu apa gitu loh? Yang standarnya yang pertama yang pasti adalah outputnya ya, output hasil. Tapi untuk menghasilkan output yang baik, pasti kita harus semua proses dari mulai awal bahan baku datang sampai menjadi keripik tempe itu semuanya ada standarnya. Jadi kedelai datang itu kita kualitas standar ya. Ya. Jadi ini yang di SNI kan di sini adalah kualitas standar dan proses gitu. Betul. Maksudnya. Berarti manajemen ya. Manajemen bisnis proses dari awal sampai kita anak-anak itu ya kita biasakan melakukan checklist. Barang datang kayak misalnya kedelai datang kita checklist produknya, ukurannya, kemudian masuk ke proses yang lain sama ada checklist sampai kalau misalnya kan di proses tempe itu ada perebusan. Perebusan itu kita checklist suhunya berapa, kemudian ketinggian perendamannya berapa, waktunya berapa lama. Anak-anak itu sudah terbiasa tuh. Ini pabrik tempe tapi rasa bank. Karena semuanya teratur ya. Jadi benar-benar ikutin SOP dan standar itu Bapak yang bikin atau memang begitu Bapak ke BSN ya, Badan Standarisasi Nasional, mereka memberitahu ini standarnya harus kayak gini loh. Bapak harus menentukan kayak gini. Atau emang dari Bapak? Oh enggak, pasti didampingi dari BSN, Mas. Oh, didampingi dari BSN. Kan baru menurut saya. Karena saya punya tadi konsep ingin hygiene, kemudian alhamdulillah didampingi oleh BSN. Dan Bapak memenuhi itu. Dan saya alhamdulillah didampingi, Pak, ininya gini. Catatannya juga dikoreksi, Mas. Itu kan checklist itu kan internal saya. Akhirnya datang BSN, Pak, cara checklistnya begini, yang diperiksa ini, semuanya ini. Ya alhamdulillah 2021 kemarin produk kita sudah tersertifikasi. Wih, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi prosesnya panjang ya. Betul. Untuk menjadi keripik tempe yang berstandar nasional loh ini. Dan kan kalau sudah ber-SNI ini berarti bisa sudah go internasional juga tandanya ya kan? Tandanya. Ya karena produknya sudah dinilai secara produksi dan juga hasilnya itu adalah baik ya. Setelah ber-SNI ya kan, berstandar nasional nih. Itu pengaruhnya ada nggak terhadap usahanya? Pastilah, Mas. Ada ya? Ya, pasti ada. Apa pengaruhnya? Boleh cerita nggak? Yang pertama ini ada internal dan eksternal. Yang pertama di internal artinya kita SNI ini di internal sudah jadi budaya. Sudah jadi budaya, teman-teman di kantor dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang dengan adanya standar ini, kalau awal-awal saya tiap hari itu ya udah harus nangkringin produksi. Kalau sekarang udah nggak perlu. Kalau sekarang ya sudah ada SOP-nya, sudah ada seminggu sistemnya. sekali tinggal saya ngelihat buku ini ada yang kurang, ini apa. Berarti sudah tersistem semuanya ya? Itu autopilot lah. Autopilot ya. Autopilot. Biasanya untuk membuat usaha autopilot ya, seperti usaha saya gitu, autopilot bahkan saya sudah tidak pernah datang lagi, hanya ngecek melalui komputer ya. Itu bisa makan waktu 7 tahunan itu. Begitu ya. Bapak berapa lama? Saya si keripik riset dari 2018. Nah, terus kemudian 2019 alhamdulillah dapat sertifikasi HACCP. Itu sertifikat keamanan pangan. 2020 ada fasilitas dari BSN didampingi detail gitu ya. Dan 2021 dapat cepat banget ya. Bulan November kemarin yang tadi Mas Tommy bilang dapat award, yaitu top. Berarti hanya dalam waktu 2 tahun bisa mengautopilotkan bisnis ya Pak ya? Wah ini keren banget nih sahabat-sahabat semuanya. Karena saya pun melakukan autopilot terhadap bisnis saya itu kurang lebih 7 tahun. Ini bisa 2 tahun itu menurut saya sih secara ilmu manajemennya jauh lebih matang dari saya. makanya ini saya makanya nggak heran kalau beliau ini bisa menciptakan satu produk yang menurut saya ini sangat menarik dari sisi kemasan dan juga pasti rasanya juga
Enak ya. Dan ini Ya. dijual di mana aja sih kalau boleh tahu? Jual sih yang pasti online. Online ya. Oh, belum ada ini ya. E-commerce sudah pasti kita masukin. Kalau offline di Jakarta di beberapa lokasi supermarket sudah tersedia. Nah, itu untuk offline-nya. Kemudian kita melalui channel reseller, Mas. Reseller, alhamdulillah tadi balik lagi. Apa sih keuntungan SNI? Iya. Baru minggu kemarin saya tanda tangan kontrak dengan satu distributor untuk wilayah Sumatera. Luar biasa. Berapa itu? Berapa banyak yang diambil dari Sumatera itu? Sumatera sebetulnya mereka minta minimal itu mereka mau coba sementara di Sumatera Barat sama di Aceh. Oke, jadi satu Sumatera ya. Nanti ke depan mereka lagi riset, mudah-mudahan satu Sumatera. Justru mereka tanya, Pak Dede kapasitasnya berapa? Produksi berapa? Nah, kalau UMKM kan gitu, Mas. Dapat order pusing, nggak dapat order pusing. Iya, dapat order kebanyakan juga pusing ya. Tapi memang kan gini, kalau bisnis itu kan skalanya semakin besar, Ya. biaya produksi itu kan akan semakin murah. Betul. Justru kalau misalkan dapat order dengan skala yang jauh lebih besar, Betul. saya kira keuntungan Pak Dede juga akan Insya jauh Allah. lebih besar. Ya, Tinggal betul. challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan produksi itu berskala dengan jauh lebih besar. Ya. Iya kan? Ya. Betul kan? Betul. Iya, sehingga kita istilahnya bukan cuma standar nasional keripik tempenya, tapi Ya. juga bisa jualannya nasional ya. Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, sebelum ber-SNI omsetnya berapa? Setelah ber-SNI omsetnya berapa? Kalau cerita omset jadi malu ya. Nggak apa-apa, namanya usaha kan pasti inilah ya, berproses lah. Sebelum COVID sih masih kecil, Mas, masih di bawah 1 miliar. 1 bulan? Nggak per tahun, karena Per kan tahun. kita masih ini 2019, alhamdulillah sudah mulai meningkat tuh. Yes. Permintaan sudah mulai banyak gitu ya. Yes. Tapi alhamdulillah dari sisi sekarang nih akhir tahun udah growth-nya udah lumayan lah ya. Lumayan. Saya berharap mudah-mudahan Kids Tempe ini bukan cuma bisa di nasional, Ya. tapi juga bisa go internasional ya. Ya impiannya begitu, Mas. Jadi kan kita tahu sendiri kedelai ini kan impor ya. Saya sih pengennya yang apa-apa sih kedelai impor, tapi gimana caranya produk olahan kedelainya bisa diekspor gitu. Iya. Itu pasti akan bisa lah. Saya kira market keripik tempe di luar negeri banyak, saya kira banyak. Kemarin kita juga saya dengan beberapa stakeholder itu kita ekspor keripik tempe ke Amerika. Tinggal nunggu yang ini berarti ya. Iya. Promosi nih mumpung ada Siap. Tommy. Dulu waktu kita melawan itu belum kenal soalnya. Ya. Iya. Saya kira peluangnya banyak lah, peluangnya banyak. Cuma memang sekarang tantangannya kan pemulihan ekonomi ya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia juga sedang melakukan hal yang sama. Ya. Nah ini kan tadi sudah ber-SNI ya, sudah mendapat award juga. Ya. Nah sekarang harapannya untuk BSN ini apa? BSN ya alhamdulillah sebetulnya saya sangat bersyukur sekali ya menjadi salah satu UMKM binaan BSN gitu ya. Dari awal sampai akhir didampingi, termasuk juga ada bantuan untuk pendampingan pada saat karena kan SNI ini kan ada tiap tahun kan ada evaluasinya tuh, Mas. Itu didampingi juga sama BSN. Jadi BSN itu betul-betul mendampingi, memonitor betul ya. Kemudian kalau mau ada audit mereka datang dulu, Pak, dicek dulu, Pak, ini yang diaudit nanti ini di. Jadi betul-betul kita di secara manajemen baik ya. Betul. Saya kira dengan begitu berarti BSN ini kan fokus terhadap UMKM yang berstandar nasional sehingga bisa naik kelas. Ketika misalkan mendapatkan yang tadi itu growth dari buyer yang banyak, dia sudah memiliki SOP tersendiri. Betul. Ya kan, secara produksi, outputnya juga terpercaya karena sudah terstandarisasi. Saya kira itu penting sekali. Itu yang namanya product trust kan. Ya kan, gitu. Nah, ini kan masih banyak juga Pak Dede, teman-teman UMKM lain nih masih belum ber-SNI. Nah, kira-kira apa nih? Coba kasih motivasi terhadap teman-teman UMKM supaya mereka ber-SNI lah kira-kira Pak.
Jadi teman-teman sekalian, sebetulnya SNI untuk keripik tempe ini kan nggak wajib sebetulnya, Mas. Iya. Tapi kami bertekad untuk membuat standar. Kenapa? Menurut kami sebagai pengusaha standar ini menjadi penting. Tadi yang saya sampaikan better dan different gitu. Yes. Jadi kalau kita mau berbeda dengan yang lain, kita harus membuat sesuatu gitu ya. Kalau mau lebih baik dari yang lain, ya berarti kita juga harus memverifikasi kebaikan kita melalui salah satu tadinya melalui BSN ini gitu ya. Sehingga saya pikir teman-teman sekalian jangan khawatir untuk meng-SNI-kan produk, karena ini penting untuk jangka panjang dan untuk performance kita. Tadi Mas Tommy sudah sampaikan ya. Ini penting. Jadi dan itu teman-teman sekalian semua didampingi loh sama BSN. Wah, itu yang paling bagus itu, didampingi sama BSN supaya usahanya bisa baik ya. Memang butuh komitmen tadi ya Pak ya. Betul. Karena kalau nggak komit itu pasti bakalan putus setengah jalan ya. Nah itu karena dari prosesnya Mas, waktu mau SNI ini orang BSN datang, Pak maaf ya Pak, ini kelihatannya alur prosesnya harus diperbaiki, kelihatannya harus renovasi nih. Yes. Nah salah satu kan tantangan, ada yang nggak mau, ada yang mau. Saya pikir ya udah renovasi, karena ini kan bisnis itu jangka panjang. Bukan hanya Pak mohon maaf ini direnovasi, alurnya harus seperti ini, kemudian pencahayaannya begini, udaranya terus juga seperti ini, ketebalan pemotongan tempenya dan lain sebagainya. Itu semuanya betul-betul sesuai standar ya. Sama Top saya, ya BSN ya. Luar biasa lah. Luar biasa, tepuk tangan dulu nih buat BSN. Keren. Nah yang terakhir nih Pak, saya dari tadi ngomong gitu, dapat order apa segala macam, inspirasi lah buat para UMKM. Ini harganya berapa Pak? Saya belum tahu ini harganya berapa nih. Harga di market range-nya teman-teman jual 25.000 sampai 30.000. 25 sampai 30.000. Ya. Saya kira ini worth it lah ya. Worth it ya. Untuk reseller, mau jadi reseller pasti lebih murah. Lebih murah ya? Nah, mau tahu berapa jadi reseller? Langsung hubungin. Oke, Pak Dede, thank you atas inspirasinya. Terima kasih support. Mohon doanya. Siap. Mohon didampingi karena saya mesti belajar Mas. Siap. Pindah kuadran. Iya, pokoknya saya doakan Kis Tempe ini bisa sukses. Amin. Ya, dan juga bisa bukan cuma sukses nasional tapi internasional. Karena menurut saya ini adalah salah satu produk yang baik ya. Karena memikirkan bukan hanya keuntungan secara usaha, tapi juga bagaimana kesehatan dari sisi yang konsumsi. Dan ini menurut saya keren banget. Makanya kita ada tagline-nya di sini, healthy snack. Healthy snack. Jadi non MSG. Kemudian non gluten. Jadi untuk anak-anak gitu ya. 9 bisa beralih nih ke sini Mas. Keren banget ya. Mahmud Abbas. Mama muda anak baru 1, nah konsumsinya ini cocok nih. Oke, mantap. Oke, Pak Dede, thank you sekali lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya telah menyaksikan kita dan mudah-mudahan dapat menginspirasi bagi kita semuanya. Thank you.